wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sari Maya. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu warung atau biasa disebut juga dengan dapur Umsi yang menyediakan berbagai jenis makanan mulai dari bakso lemak pedas hingga menu terbaru yaitu nasi kuning. Tapi sebelum itu kita berjalan-jalan dulu nih di ruang terbuka hijau yang baru yang ada di lapangan Pancasila. Seperti apa keseruan saya? Terus ikutin saya. Hai sahabat Penggawalu, kita jumpa lagi nih. Dan di episode kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung yang ada di kota Palopo. Nah, setelah tadi kita berjalan-jalan di lapangan Pancasila kota Palopo, nah sekarang kita sudah tiba nih di lokasi yang saya maksud di awal tadi, yaitu dapur Umsi. Nah, di sini menyediakan berbagai jenis makanan mulai dari bakso lemak pedas dan juga ada di yang terbaru yaitu nasi kuning. Nah, seperti apa? Yuk, langsung ikuti saya. Warung ini sudah cukup melegenda dan banyak digandrungi oleh masyarakat Palopo dan juga dari luar kota idaman. Warung ini diberi nama Dapur Umsi. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mencicipi salah satu makanan yang paling menjamur di kota Palopo. Namanya adalah nasi kuning. Namun ini disajikan dengan cara yang berbeda ya, dalam bentuk tumpeng mini. Yuk kita langsung ke bagian dapur untuk melihat proses pembuatan dari nasi kuning tumpeng terlebih dahulu. Nah pemirsa, setelah tadi berbincang-bincang dengan kasir dari dapur Umsi, nah selanjutnya nih kita akan melihat proses pengolahan dari menu terbaru yaitu nasi kuning. Nah seperti apa? Yuk langsung saja kita masuk. Pertama-tama dimulai dari daging sapi yang telah diiris, kemudian dilanjutkan dengan bahan lainnya. Setelah itu dilanjutkan bumbu kuah yang diolah di atas wajan. Namun harus tetap diaduk agar bumbu menyatu satu sama lain. Setelah dirasa matang, langkah selanjutnya adalah mencampur nasi ke dalam wajan yang berisi kuah. Masukkan secara perlahan lalu diaduk secara merata agar nasi dan bumbu bercampur dengan baik. Setelah dirasa cukup, maka nasi ini kemudian dikukus hingga matang. Selanjutnya diberi pada olahan daging yang kemudian ditumis hingga matang. Kemudian langkah selanjutnya adalah dicampur dengan kuah rendang. Terakhir yang tidak kalah penting adalah sambal dari nasi kuning ini. Dalam pembuatan sambal tentu memakai bawang dan juga lombok. Untuk penyedap rasa sendiri hanya memakai gula merah.
sajiannya, nasi kuning ini dibentuk menyerupai tumpeng kecil. Makanya dikenal dengan sebutan tumpeng mini atau tumini. Proporsinya juga tidak mahal loh, hanya Rp20.000 Anda sudah dapat porsi yang banyak seperti telur, daging, tempe, dan juga ada mie. Sedikit informasi ya, sekarang Dapur Umsi ada di Jalan Anggrek. Mereka terpaksa meninggalkan lokasi sebelumnya di Jalan Belimbing akibat jadi langganan banjir. Dalam menjalani usaha, Umi Sinta sudah lalui pasang surut dan pahit getirnya hidup. Namun masih tetap bertahan dan melebarkan sayap jualan nasi kuning tumini juga. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pengolahan dari menu terbaru Dapur Umsi yaitu nasi kuning. Nah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan wawancara langsung dengan ownernya. Jadi terus ikutin saya ya. Nah pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pengolahan dari menu terbaru Dapur Umsi yaitu nasi kuning atau tumini, nasi kuning tumpeng mini. Nah selanjutnya nih kita akan wawancara langsung dengan owner untuk mengulik-ngulik sedikit kisah dari Dapur Umsi itu sendiri. Menu baru dengan tempat baru, ini idenya dari mana? Menu baru dengan tempat baru. Kalau tempat baru dikarenakan harus pindah kan karena banjir yang 1 bulan 3 kali. Jadi kita tidak bisa usaha kalau terus di Belimbing. Mau tidak mau kita harus berikhtiar dengan tempat baru. Kalau menu baru idenya dari begitulah, kita sebagai penyedia idenya dari pelanggan itu pasti mereka ingin, kan tumpeng itu biasanya identik dengan mahal, dan sekarang kita kasih harga yang murah tapi tetap rasanya tidak murahan. Nah, gitu. Jadilah terbit tumini. Nasi kuning ini kan sudah banyak sekali di Kota Palopo, tapi masih nekat memilih menu yang sama. Ini apa yang membuatnya? Ya, sebelum ada Dapur Umsi, sebelum ada online, tahun 2015 dulu Sinta Alvin pernah buka nasi offline di Bintulu, dan saya yakin dengan pengalaman itu dengan izin Allah pasti akan ada orang yang masih cinta dengan rasa kualitas yang ada di Dapur Umsi, karena meskipun banyak rezeki itu kan dari Allah, jadi ikhtiar saja dan yakin saja. Oke. Apa ada resep khusus atau biasa-biasa saja dan respon customer itu seperti apa? Kalau resep khusus bagi saya tidak ya, karena mungkin saya resepnya dari dulu ya itu saja. Mungkin saya tidak membahas yang orang lain ya, yang ini dari Dapur Umsi ya. Resep yang saya tahu dari turunan warisan dari orang tua seperti itu. Dan hingga saat ini kalau membuat nasi kuning ya seperti itu. Untuk pemasaran sendiri apakah disajikan dalam bentuk online atau hanya sekedar datang di sini saja? Online di sini, tapi alhamdulillah yang kemarin kan waktu sempat kita bikin sebelum kita siap mau buat bakso, kita bikin itu untuk waktu luang. Alhamdulillah tetangga-tetangga jadi offline dan online itu berimbang lah. Yang paling berkesan selama menggeluti usaha UMKM menurut Umsi sendiri itu apa? Suka dukanya? Suka duka itu banyak. Yang paling berkesan, saya meskipun dalam keadaan seperti ini, kita tahu semua dalam keadaan keadaan yang lagi tidak karuan. Jadi yang paling berkesan saya bagaimana
menciptakan atau menyediakan makanan yang tetap enak tapi bisa dinikmati semuanya. Jadi saya anukan promo-promo kan. Jadi kalau kenapa saya tetap memilih kesannya itu agar bisa tetap berbagi lah. Saya rasakan bagaimana kalau kita di saat posisi begini tidak berusaha tidak ada usaha dan lain-lain begitu. Jadi saya ingin ayo sama-sama berbagi, jadi berkah memberkahi begitu mungkin. Kalau dukanya, dukanya luar biasa, apalagi di saat ini dapur Umsi jatuh. Bukan jatuh karena apa? Dikarenakan musibah yang terus ya, satu bulan itu kita terus terkena banjir, pada akhirnya pernah sempat itu bakso yang baru dibikin kebanjiran malamnya. Luar biasa. Ya alhamdulillah, tapi pertolongan Allah itu dari mana-mana. Ya akhirnya kami memilih hijrah di sini. Dan yang paling berkesan itu dalam duka, di saat kita tidak mampu, tidak punya apa-apa itu Allah datangkan pertolongan yang dari hamba yang kita tidak kenal, hamba yang tidak, masya Allah, yang tidak masuk akal bahwa dia akan menolong jalan kita untuk ditolong Allah melalui dia dari Belanda, dari itu pun dari sosial media, hanya seperti itu, tidak kenal, tidak apa. Beliau begitu tulus membantu kami. Mudah-mudahan sehat selalu yang di sana dan untuk semua yang telah berpartisipasi untuk membantu tetap berdirinya dapur Umsi yang sampai sekarang masih tetap ada. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi yang memudahkan urusan saya. Terakhir ini, pindah dari tempat lama ke tempat baru, pembinaan pelanggan ini seperti apa? Apakah ada perubahan yang lebih banyak yang dulu atau sekarang? Kalau pelanggan ya, kita kan maksudnya masih banyak yang belum tahu, karena setiap kali itu yang terkesan kemarin itu datang dari Balandai, dia menyewa PT-PT, dia datang dulu ke Belimbing, sudah itu datang lagi ke sini, dibilang saya cari ke sana. Itu yang membuat kami terharu, meskipun pindah mereka tetap bertekad ya. Jadi saya merasa itu masih tetap yang dulu pelanggan yang dulu itu berusaha untuk mencari, meskipun memang masih banyak yang belum tahu. Jadi bersabarlah gitu. Semua menu mulai dari nasi kuning, bakso dan lain itu tanpa ya guys. Kok bisa? Nggak tahu juga kok bisa. Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu, kalau ditanya itu Allah alam. Kita hanya ada lah ya rahasia yang tidak bisa disampaikan. Yang penting memang tidak ada sedikit pun micin di dalam dapur Umsi. Boleh kita tadi lihat di dapur tidak ada nih, kalau garam banyak dan gula. Nah, pemirsa, setelah tadi wawancara dengan owner dapur Umsi yaitu Umi Sinta yang mengisahkan tentang bagaimana perjalanannya mendirikan dapur Umsi hingga membuat menu terbaru yaitu nasi kuning tumpeng.